sekedar kangge keperluan sekolah. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng wawancara kula sanes niki. Oh, Sanes nggih. kula ajeng nyuwun ya. Mboten. Niki ajeng wawancara. Niki dalem saking UN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Niki ceritane ajeng damel skripsi kaitanipun kalih bis ageng bahasa Indonesia apa bahasa Jawa niki damile. Nama-nama purun. Nama purun nggih. Sepindah. Nama Bapak sinten nggih? Namine sinten? Kaki Wasar. Kaki Wasar. Ya Pasinggangan Banyumas. Kaki Wasar. Pasinggangan. Banyumas. Pasinggangan. RT loro, RW loro. RT 2. RT 2. RW 2. RW 2. Profesi napa, Pak? Profesi ini napa? Niki saking peken napa? Ya mojok lah kerja. Oh, nggih. Kerja nggih. Niki saking jurusan Cilacap Purwokerto napa Adipala Purwokerto niki? Niki Nggih, Mbak anu ajeng teng Purwokerto napa? Pada teng Banyumas. Oh, teng Banyumas. Saking mriki. Oh, nggih. Saking Sampang teng Banyumas. Nggih. Ngapunten Pak, niki dalem saking mahasiswa UIN Sunan Kalijaga kangge keperluan skripsi ajeng tanglet 1 Bapak anggenipun ngagem bis niki sering boten ngalami niku sesek banget niku sering mengalami hal di bis niku sesek niku Kadang-kadang mboten mesti lah. boten mesti tapi niku nek Kadang-kadang. oh kadang-kadang nggih Kadang-kadang. niku pancen karena keadaan nopo saking pihak supire niku pun wonten penumpangnya tapi dipaksakan mlebet. Boten. Berarti pancen penumpangnya kathah nggih. Oh, kathah. Kadang-kadang ya anak-anak sekolah. Nek penumpang biasa malah motor. Oh, lega nggih. Artosipun lebih kathah menawa pas jadwal lare sekolah nggih. Oh. Ya kalau pagi anak-anak sekolah tuh banyak nih, sampai penuh. Nggih. Berarti Kalau nggak ada anak-anak sekolah malah kayak paling satu mobil ini paling 5 orang, 6 orang. berarti jadwal anak sekolah niku pagi hari, siang hari niku nggih, sing niku teng bis niku sesek-sesekan niku. Nuwun sewu Pak, ngantos wonten sing grandung-grandungan teng mriki mboten biasane nek sesek banget niku. Saat lare-lare utawi tiyang sing sami teng bis niku sami wonten sing grantung-grantungan teng Mboten kan mlebu sedaya. kon mlebet sedaya. Tapi ning teng niki sesek banget niku nggih. Iya, mboten ada penuh. Mboten badhe penuh. Oh, nggih. Terus ingkang pungkasan niki ngapunten. Sempet ngalami bis niku sesek penumpangnya kathah wonten kecelakaan mboten niku Pak? Mboten nggih, mboten nate nggih. Saya tidak pernah. Belum pernah nggih, tapi pernah istilahnya melihat bis yang jurusan ini nopo pripun niku terjadi kecelakaan karena banyaknya penumpang. Belum pernah nggih. Sampah banyak saya belum pernah pernah. lihat. Nah, terakhir Pak, ngapunten. Tapi kejadian bis niku penumpangnya melebihi dari batas muatan niku Bapak tinggi sering ningali niku nggih. Maksudnya boten namung bis niki napa istilahnya sing jalur Adipala teng Purwokerto, Cilacap teng Purwokerto niku kejadian-kejadian tiang niku sami mlebet teng bis, tiangnya kathah banget niku, sering niku nggih. Sing mesti ya buntu Sampang. Oh, buntu mriki, buntu Sampang. Penuh. Niku tiangnya penuh nggih. Nek Sampang Adipala Enggak terlalu. Tapi jalur niki dugi Purwokerto niku pancen anu penumpangnya niku nggih apa kathah niku nggih. Cetek. Nggih, Pak. Matur nuwun sanget namung kados mekaten niki kangge keperluan data. Nggih, bilih kula nyuwun pangapunten kangge ketepatan. Sami-sami. Matur nuwun.
niku sik nenggak bis. Jurusan pundi? Ajeng Rawalo. Oh, ibu saking pundi? Oh, Rawalo ajeng balik Rawalo nggih. Ini Sampang. Oh, niki Sampang. Sampang berarti mungkin bisa Rawalo. Nggih. Apunten niki. Satu. Ini kan keperluan dokumentasi pembuatan skripsi lah itu. Jadi sekaligus mencari fakta. Jadi tujuannya ke Rawalon nih. Rawalon itu mlebete napa Purwokerto. Banyumas ini. Ini kali Ibu Singken nggih apunten. Wiwit usia 35 nggih ngapunten punika. Saking berdagang nopo saking belanja nggih. Oh, belanja nggih. Teng mriki caket pancen pasar ageng nggih, pancen iku. Jadi ibu biasa menggunakan bis untuk akomodasi ketika belanja dari rumah ke sini terus dari sini ke sana menggunakan bis. Niku kelebihannya nopo menggunakan bis? Kalau banyak barang. Enak ya. Kekurangannya nanti ngalami suwe. Suwe, ini bener lah. Oh. Terus ngapunten, niku kan nunggune suwe. Terus niku teng bis kadang sek-sekan boten niku. Siki saniki boten. Tapi riyen nate ngalami. Niku jam-jam padete kapan Bu niku? Sekolah. Mulai sekolah nggih. Berarti nek wanti sekolah niku bis bisa niku banget nggih. Ini yang jenengan apa? Boten iki madhep iki. Aduh, berarti konti wawancara disit ya. Apa? Terus yang terakhir, niku ngalami boten bis niku ibune numpang teng bis bisa sesek banget terus ngalami gangguan teng jalan niku oleh tapi nyaman boten nek bis niku panas. Tapi niku sampai budak. Karo tiange. Nate merasakan atau mengalami lare-lare sekolah itu sampai gelantungan teng niku bisa. Merasakan. Artinya sering kejadian Sekolah kan jadi iya. Berarti nek pas jadwal padat, jadwal sekolah bisa bocah sekolah pada gelantung-gelantungan. Niku kinten-kinten nek cara iku bahaya nih bener. Bahaya nggih. Terus saran ibu supados mungkin kenyamanan di pripun niku. Sing wis padan aman lah ya. Tapi kirane gara-gara apa nih corona lah. Oh. Dan kendaraan Elek itu ya. Oke, ngaten terakhir. Oke. Ngapunten iki terakhir. Moga-moga perjalanan lancar dan terima kasih sudah bersedia diwawancara. Oke, ngapunten terus. Oke, amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Nyebrang. Ya ini anak-anak sekolah pada mau naik bis tuh. Entah bis, turun bis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Handika, nomor induk mahasiswa 163822. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mewawancarai salah satu daripada perusahaan otobus di Cilacap, yakni PO Bus Puji Mulyati. Nanti kita akan mencari data terkait dengan seputar permasalahan undang-undang perlindungan konsumen terkait pelaksanaannya, dan kita juga akan mensinkronkan dengan undang-undang lalu lintas terkait dengan pelaksanaan daripada minibus. Adipala, dalam Adipala, kampusnya yang Jogja. Nggih. Dalam Pak Sodikin. Karangsari Adipala. Pak Dalang Adiun. Nggih. Kula bapak kula niku sebutane nomor iku Pak Gede. Pak Adiun nggih. Nah, buyute kula mriki Kali Budi. Buyute kula Pak Singadikara. Sebelumipun asli mriki nggih. Minangka niku sing teng Karangsari ingkang masyhur Mbah Mahfud. Kyai Mahfud almarhum niku mbae kula ponakane Mbah Mahfud. Mbae kula ibune bapak kula sebute teng Mbah Mahfud paman. Nggih almarhum wekdal jumenengipun menika mboten si asring. Apa nggih? Masyaallah. Sapunipun kula bisa sowan mriki. Alhamdulillah. Pun sedo langsung dinipun pun keras. Pun dinipun kalian pengelolaan TPQ. termasuk kolokapan nggih. Sebulan kepengker lah ya binasa sambungan komunikasi dalam arti berasa Nggih. Nggih, pancen teng mriko seniki kan sampun jumeneng TPQ pun mereka terus nggih dalam nggih alumni mereka nggih. Iya. Orang sore ya Nggih. masih satu. Kalau kan bayangan saya itu Kiai Jogja lagi KKN di Kecamatan Adipala, Kyai Adipala kuliah teng Jogja, tapi madosi data penelitian teng Cilacap gitu. Nah, niki ngapunten Bapak, di dalem naminipun Handika. Nggih rencang kula niki namine Mas Ihsan Ramadhani. Nggih. Karangsari iki. Dalem Karangsari nek niki Kuripan. Nggih. Nah niki dalem wonten teng Adipala niki istilahipun mencari data untuk penelitian skripsi kami yang tentang tinjauan sosiologis overload kendaraan terutama bus dalam operasionalnya itu gitu. Jadi terus namun kangge mengetahui pinten-pinten motivasi atau pinten-pinten napa nggih dorongan yang melatar belakangi daripada terjadinya tindakan overload di dalam kendaraan bus yang otomatis pada sebelum terjadinya corona ini kan bis lagi masih banyak penumpang. Sebelum kesini memang saya sudah melakukan keliling-keliling di Sampang, di terminal, terus di Adipala niku memang jawabannya memang serupa, yakni untuk bus memang penumpang untuk era sekarang masih belum seramai dulu gitu. Nggih, terus intinipun kados mekaten
Dalem nyuwun izinipun Bapak nggih kula dokumentasiaken kanggo istilahnya bukti wawancara. Dan nanti dari jawaban-jawaban yang bisa kami petik, bisa kami jadikan sumber data untuk keperluan penyusunan skripsi kami. Nggih, harus itu. Nggih. Jadi mboten namung sak derengipun pergi pun pengendikan penjenengannya kula bagian iki Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dalam game matur syukur malah anu wong atur kula piyambak niku sinau ratu atas kemurahan. Iya iya. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Niki kalih bahasa Indonesia napa? Campur sari. Campur sari. Mboten apa-apa niki Pak. Bahasa Karangsari saged, Karangmiri saged, Jogja nggih menyesuaikan. Indonesia mboten apa-apa. Indonesia nggih wong benar. Negara kita negara Indonesia. Nggih. Nggih, soalnya niki keperluan akademis atau kita menggunakan bahasa formal. Lebih lebih mengena. Nggih. Baik. Kula bukarin nggih, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Kang yang saya hormati kepada pemilik daripada perusahaan otobus Puji Mulyati niki nggih, Pak, nggih. Pak Supono nggih. Pak Supono niki. Pak Supono. Alhamdulillah telah memberikan kami kesempatan untuk mencari data-data sebagai sumber keperluan penyusunan skripsi kami, dan kami akan memulai untuk wawancara beliau dengan pertanyaan yang sudah kami susun secara sistematis. Yang pertama, apunten Bapak Haji. Ini berarti kita berada di perusahaan otobus Puji Mulyati, nggih. Lengkapipun PT Puji Mulyati Jaya. PT Puji Mulyati Jaya nggih. Untuk ininya Bapak Iya. Bapak Supono nggih, Bapak Supono. Mohon maaf Bapak, pertanyaan pertama terkait dengan kita kan memang spesifik terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menjadikan overload kendaraan atau peristiwa manakala bus yang mengangkut penumpang atau muatan yang melebihi daripada muatan bus, ngoten Pak. Niku secara hukum kan memang ada dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu juga terkait dengan keselamatan penumpang, ada diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kami lebih spesifik pada apa yang menjadi latar belakang daripada hal itu, kenapa bisa terjadi dan apa yang melatar belakangi. Mungkin untuk mempermudah, niku dari PO Bus Puji Mulyati sendiri itu berapa unit bus Pak niku? Sekarang tinggal 5. Sekarang tinggal 5 nggih. Perbedaan sebelum peristiwa Covid dengan setelah Covid wonten mboten Pak niku? Ada Banyak sekali. Banyak sekali dari berbagai aspek itu. Nggih, salah satunya Pak. Salah satunya kami berangkat dari pendirian jasa angkutan. Nggih. Saya mendirikan dari tahun 78. Masya Allah, dari tahun 7 pun dangu sangat iki. Dari tahun 78 yang konon ceritanya berangkat dari 0 km. Itu awalannya ya hanya satu. Kita membuka jasa angkutan itu 11 tipe angkutan desa.
itu menurut saya itu sangat-sangat kecil di bidang jasa angkutan penumpang. Sehingga kami mencoba merajut layanan yang menggunakan ada ketimuran dalam arti mengutamakan servis pelayanan. Ini nampaknya terjawab oleh publik, sehingga kami dari masa ke masa itu sebelum Portugal sebelum reformasi ya, ini gravitasinya naik. Biarpun Bapak mengatakan pelan tapi pasti. Ya, sehingga waktu itu armada sempat mencapai angka 13. Tapi berkembangnya pesat Ya. itu ya. Namun kalau dibandingkan dengan rekan yang lain itu jauh mas. Jauh gitu. Karena apa? Karena perusahaan kami itu menggunakan nuansa kekeluargaan dengan prinsip pelan tapi pasti. Sehingga mungkin kalau kembali ke riwayat atau sejarah itu orang-orang yang merasakan bersyukur jika ada fasilitas dalam arti angkutan umum dalam hal ini waktu itu masih perusahaan perorangan PT sekarang PT Bujumaya karena kebijakan pemerintah itu sangat-sangat mengenang. Kalau enggak naik Budi Mulyati itu nyaman katanya. Ya itu wajar lah Wajar, karena mengutamakan ya, servisnya. kehidupan manusia itu. Namun ya itu tadi sebagai seorang pelayan itu memang utamanya servis. Sehingga secara moral kami bisa merajut kehidupan di dalam bermasyarakat di negara di bidang angkutan umum. Ya, kontribusinya ke pemerintah antara lainnya itu. Tapi itu juga luar biasa karena tadi Bapak memiliki istilahnya keinginan memberikan servis yang terbaik dengan adat ketimuran, maksudnya lebih kepada unsur kenyamanan penumpang dan sebagainya yang sifatnya kan tidak memberatkan, tidak memberatkan penumpang. Nah, kekeluargaan lah intinya begitu. Nah, namun saya Pak, kalau setiap armada berarti kan ada disediakan supir yang berbeda dari berbicara dulu dan sekarang gitu. Berarti kan berapa supir dan sistemnya bagaimana itu? Kebijakan perusahaan itu antara lain kru itu nggak pernah ada perubahan. Dalam arti kru sekian itu yang menetap. Yang momennya sampai kemarin ada armada 13 itu kru tetap itu ya 13 plus cadangan disesuaikan dengan kebutuhan, bisa saja 12 itu cadangan 13 itu cadangannya sehingga nanti terkait dengan tingkat pencapaian kru ini waktunya itu tidak ada kesenjangan dalam arti seimbang. Berarti tindakan tersebut juga merupakan salah satu upaya agar pihak kru itu tidak kecapean. Antara lain itu kita pertimbangkan sampai ke sana. Sampai ke sana. Artinya tetap dari Bapak sebagai pemilik daripada otobus ini, itu juga istilahnya memiliki upaya terkait dengan bagaimana agar pelayannya terbaik dan otomatis ada jaminan keselamatan untuk utamanya itu. Salah satu caranya dengan tadi adanya
manajemen terkait dengan krunya itu. Ya, dan di sisi lain di sosial kemasyarakatan itu ada semacam pertemuan rutin. Oh, Setiap bulan ada koordinasi rutin antara grup plus keluarga dalam hal ini yang barangkali tidak setiap perusahaan, Mas. Tidak setiap. Dan satu saat kita mengadakan pertemuan, kita kasih arahan yang intinya itu bersandar kepada ada ketimuran. Kita pelayan harus memberi yang terbaik, sopan, santun, jangan sampai maaf itu biarpun itu lajang seorang karyawan perusahaan, namun sampai ke hal-hal yang ada larangan dari orang mengadakan stresi. Contoh umpamanya minuman keras. Aturan-aturan dari pemerintah juga istilahnya tetap misalkan ada bentuk dari pemerintah suatu aturan terkait pelayanan otobus terus disampaikan kepada pihak PT, terus dari Bapak juga memberikan suatu pengarahan untuk para kru intinya gitu nggih. Yang intinya agar istilahnya tetap pada jaminan mutu yang baik nggih. Tidak melanggar daripada apa yang sampaikan pemerintah terkait dengan aturan-aturan perundang-undangan, tentunya kayak tadi ada minuman keras, terus mungkin juga terkait dengan aturan-aturan di dalam sopan santun berlalu lintas lagi, sopan santun berlalu lintas termasuk kayak hal-hal yang ya semuanya lah intinya di dalam undang-undang lalu lintas ya intinya itu. Kan tidak semua sopir itu mengetahui kan intinya gitu. Jadi Bapak istilahnya berupaya untuk istilah bahasa kita memberikan pengarahan intinya begitu gitu. Sosialisasi. Lajeng niki kangge pungkasan niku ngapunten Bapak. Hambatan di dalam mungkin Bapak kan sampun istilah pengalaman lah dari tahun 1978 di perusahaan ini gitu intinya. Tentunya di dalam rotasi bus ini sendiri pastinya kan ada hambatan-hambatan yang pernah dialami gitu Pak, terutama saya misalkan kalau bis kan kejadian laka lantas misalnya kayak kecelakaan berlalu lintas itu pernah nggak Pak maksudnya terjadi suatu, nah itu Bapak sebagai ibaratnya penanggung jawab apa istilahnya atau pemilik daripada PT itu bagaimana dalam hal menyikapinya gitu Pak? Di dalam menyikapi kami tetap bersandar kepada pemerintah dalam hal ini lantas yang punya wewenang dalam hal ini menghasilkan termasuk penyelesaiannya ya kita selesaikan secara total. Artinya diselesaikan secara pemerintah, secara hukum intinya dan secara kekeluargaan kita juga merangkul intinya. Terus satu hal yang menjadi spesifik kami di dalam penelitian kami itu adalah bisa terjadinya banyak kejadian yang terutama nun sewu Bapak itu banyak supir yang katakanlah menaikkan penumpang itu bisa melebihi daripada angkutan bus. Misalkan begini, kayak saya pernah dulu sekolah gitu kan, itu kan bisnya udah penuh banget itu istilahnya masih saja menaikkan penuhnya sampai kita yang
di luar itu anak-anak muda itu bergelantungan di pintu bus kayak gitu. Satu itu begitu. Yang kedua, ketika jadwal-jadwal padat itu sering kali kita istilahnya masalah tarif gitu Pak, itu terkadang berbeda-beda itu, berbeda-beda. Padahal kan kita waktu itu kan saya jalur dari Maos ke Cilacap. Jalurnya kan memang saya dulu alumni SMA 1 Cilacap. Hingga alumni SMA, saya sekolahnya di Maos. Jadi saya kalau pas mau berangkat ke Cilacap, naiknya Tegal Anyar terus ke terminal Cilacap kayak gitu. Nah, itu satu tarif kadang beda-beda. Terus yang kedua, penaikan penumpang terkadang ada bentuk pemaksaan. Yang ketiga itu menaikkan penumpang melebihi daripada overload, terutama jadwal-jadwal pulang sekolah itu mungkin banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Nah, itu menurut Bapak itu sebenarnya itu kaitan kayak overload, terus pemaksaan penumpang untuk naik, terus ada apa namanya tadi tarif yang berbeda-beda itu sebenarnya sudah diatur atau belum sih Pak itu di dalam itu? Iya. Dalam hal ini terkait dengan tarif. Tarif itu jelas sudah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan baik secara nasional maupun secara regional. Nah, di satu saat kita sebagai jasa transportasi menyikapi tentang peledakan penumpang itu sebetulnya hanya di jam-jam tertentu. Sebenarnya normalnya sebetulnya tidak melebihi dari batas maksimal. Kemudian tentang pengadaan tambahan armada sekaligus permajaan itu pun sudah menggunakan perhitungan dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Jadi dari pihak perusahaan angkutan itu semata itu tidak hanya sekedar karena ada biaya tanpa terkendali itu. Ya. Artinya sebenarnya secara aturan penarikan tarif itu sudah diatur oleh pemerintah dan istilahnya tidak memanfaatkan momen akhirnya meledak terus kita naikkan tarif itu enggak gitu kan. Dan dari istilahnya perusahaan Bapak itu sendiri pun menekankan bahwa kita patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang lalu lintas itu ya. Terus terkait dengan tadi Pak masalah apa namanya apakah peristiwa-peristiwa misalnya kayak pemaksaan penumpang untuk naik ke kendaraan bahkan sampai melebihi muatan atau sampai bergelantungan itu adalah bentuk motivasi daripada supir untuk mengejar setoran atau memang itu bentuk daripada kenakalan oknum gitu Pak? Karena kan setiap orang mungkin beda-beda. Ya. Kalau taruhlah pemaksaan dalam hal ini saya rasa itu karena kita pelayan itu presentasinya kecil. Namun keberpihakan dari pihak penumpang itu barangkali bahkan karena sangat dibutuhkan saat itu kami harus pulang ke rumah dari sekolah. Iya, kejadian itu. Ini kita bisa memihak ke sana kemari. Ya, betul, Pak. Apa yang bisa kita baca itu antara lain seperti itu. Sehingga seandainya taruh ada pemerkosaan itu presentasinya itu 0%. 0, sekian lah maksudnya. Ada. Artinya kita berbicara umum tidak membahas ini menganalisa apa yang memang terjadi gitu. Alhamdulillah. Ya, terus setelah reformasi ke sini memang nampaknya gravitasinya itu sudah mulai menurun. Karena apa? Karena
sudah arahnya ke sistem itu yang barangkali masyarakat Indonesia itu ini yang masih awal, terus juga kaitannya dengan mempraktis kebutuhan. Kenapa kok setelah reformasi itu gravitasinya itu menurun gitu. Seperti bis yang tadinya taruhlah maaf omsetnya boleh dikata cukup, setelah reformasi itu terjadi penurunan. Ini ada berbagai faktor, Mas. Kalau kita pelajari itu dari berbagai faktor. Antara lain dengan adanya kebijakan pemerintah yang terkait dengan penggunaan atau seperti kayak roda 2 itu yang untuk ojek itu loh. Ojek. Itu yang awal-awalan itu dari situ. Kita tidak berarti cemburu, namun di samping angkutan umum dalam hal ini yang plat kuning itu beroperasi ini, di pangkalan tertentu itu ada jasa kayak model yang pakai internet itu nggih. Poker apa ya kayak itulah. Berjalannya ke sini didukung dengan media sosial. Bentuknya itu tadi pakai yang otomatis kan grafik daripada pengguna bus-bus yang tadinya biasa naik bus terus sekarang sudah mulai menurunnya karena tadi beralih pengguna yang lebih mungkin bagi mereka merasa lebih mudah karena didorong adanya teknologi handphone yang memudahkan mereka untuk komunikasi dengan istilahnya aplikasi lah kita bilang itu. Antara lain roda 2 itu muaranya dari situ, terus berkembang ke sektor lain sehingga sampai berjalannya waktu menjelang tahun 19 dalam hal ini ada wabah corona yang dahsyat dunia itu sangat-sangat telak. Ini kami jasa angkutan itu bukan mati suri lagi, tapi udah nongkrong contohnya sekarang ya. Ya, memang tidak bisa dipungkir lagi efek daripada COVID-19 itu memang sangat berpengaruh sekali terkait semua sektor lah kita bilang. Semua sektor, baik pertanian, perdagangan, perkebunan, bahkan pemerintahan itu semuanya terpengaruh. Pendidikan itu juga berpengaruh. Terutama pendidikan itu total kan belajar menggunakan sistem itu di rumah saja. Mungkin insya Allah dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup mewakili terkait dengan pengambilan data yang ingin kami cari, yaitu terkait dengan bentuk sosiologis atau bentuk motivasi daripada pihak perusahaan otobus di dalam menanggapi adanya peristiwa overload dan lain-lain yang tadi kami sampaikan. Juga kita berterima kasih kepada Bapak Supono karena selain daripada kami bisa mengambil daripada data untuk keperluan penyusunan skripsi kami tadi juga beruntung karena mendapatkan banyak wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan yang tentunya itu bisa menjadi kekayaan ilmu untuk kami. Jadi kami mengaturkan terima kasih bersama.
mungkin seperti itu untuk keperluannya, dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.